Apalagi peristiwa 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Apa dosa Nabi Daud? Seorang Nabi itu kan tidak mungkin berdosa kan? Sebenarnya pada Nabi kalau kita lihat, Nabi itu tidak berdosa, dosanya tidak mengulang-ulang, hanya mula-ulang. Ya. Salah bak Nabi 3 ne. Walaupun hakikatnya tidak salah. Mesti contoh. Nabi Adam itu kan salahnya makan buah khuldi ya kan? Jadi salah bak nabinya 3 mentang dan contoh kepada kita. Salahnya tidak berulang-ulang. Nabi Sulaiman pernah bak gekira unta, dikira kuda kan. Waktu semayang asar sampai habis waktu asar. Rupanya baru teringat. Udah hampir tinggal 1 lagi baru teringat dia, udah lewat salatnya. Maka dia taubat pada Allah. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, seluruh yang sudah kau hitung itu semua sedekahkan. Yang sabar, karena 1 lagi kau baru teringat kepada aku, kata Allah, yang 1 itu punyamu. Yang lain itu sudah 99.000 bahasa kita, semua sedekahkan. Karena dengan itu kau lupa kepada saya, kata Allah. Ya, benar. Jadi Mbak Nabi tidak salahnya berulang. Kalau lagi tengok salah tengok tapi. Urunnya tan mayang tubuh, tengok pita, lusa pihan ni tengok. Alam di mulut, 3 dah semayang. Hari ini kita salah, besok mulang lah tata. Itu salah. Jadi pada Nabi itu Allah buat salah itu contoh pada kita. Coba lihat. Apa kesalahan Nabi Daud? Nabi Daud ini Nabi Daud. Beliau seorang raja. Rupanya pada satu hari Nabi Daud itu teringat ada ayat dalam Al-Quran. Teringat dia. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah. Ahasiban nas, kata Allah. Manusia itu mengira, ini kita kira itu ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna, kata Allah. Manusia itu mengatakan, dia memikirkan kita ini cukup ditinggalkan oleh Allah, cukup dengan berkata beriman. Artinya kita ini sudah berkata, apakah longkah kamu iman, saya ini orang beriman. Udah, kata Allah. Mereka pikir sampai di situ saja. Wahum la yuftanun, kata Allah. Padahal mereka belum dicoba. Artinya, orang yang beriman itu Allah tidak akan biarkan. Pasti dicoba. Maka coba lihat, bala demi bala itu lebih banyak Allah turunkan di mayoritas orang Islam. Bak tempat Islam kena keputusan bala. Maka ada orang mengatakan, kenapa banjir di Aceh? Kenapa tsunami di Aceh? Kenapa tidak di Bali sana? Pada ide urang himul hendum, orang pakai celana bikini, orang pakai boleh. Tapi kenapa Allah tidak turunkan bala di sana? Oh, tidak, Mas. Allah turunkan bala di mana orang yang mengatakan diri beriman. Kenapa Allah coba? Jadi orang yang dicoba oleh Allah lagi orang ikut ujian. Yang ikut ujian itu orang yang ada dalam pendidikan. Mereka ngaji, ada ujian. Mereka sekolah, mereka ada ujian ya kan? Kan diuji. Orang naik kelapa ada ujian. Orang tarik RBT na ujian. Pernah lihat orang ojek naik ikut ujian? Oh, di ujian di rumah sekolah, berarti dia sekolah, bukan ujian naik ojek. Udah ya aku hamon, ya aku udah aku minyak ya na ujian. Tidak. Hana ujian yang puja ujian iku ada ino, hana ino iku ada. Maka orang yang mengatakan diri beriman diuji oleh Allah. Harus ada ujian. Sukses, maka ujian itu bala-bala itu paling besar kepada yang pertama para nabi berat ujian. Nabi Ibrahim dibakar, nabi macam-macam. Nabi Zakaria masuk dalam pohon kayu, dipotong pohon kayunya, Nabi Zakaria terpotong. Berat ujian nabi-nabi. Setelah itu siapa lagi yang berat ujian? Orang saleh-saleh. Orang saleh berat. Ulama-ulama. Maka coba kita baca sejarah Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Malik itu sampai dipenjara oleh raja-raja. Diusir dari kampung. Berat ujian. Jadi beda bagi hati ulung. Ya Allah, kenapa kau berikan ini kepadaku? Berat sekali ya Allah. Baru banjir, baru sa'idun. Berat sekali. Kau lain kaya-kaya lah rumah. Ini berat sekali. Ya kan? Tanya mengeluh. Rupanya orang malim, orang alim, orang saleh, dengku-dengku itu berat ujiannya. Kita yang nggak apa-apa nih, mana ada ujian? Nggak ada ujian apa-apa. Maka jumlah sedekah.
Oh, alhamdulillah. Jumlah sedekah malam ini 4.950.000 rupiah. Hampir 5 juta. Alhamdulillah. Dah, Bu? Masih dengar, Bu? Nabi Daud begitu baca ayat itu, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Wahai manusia, kata Allah, kalian pikir cukup dengan berkata beriman padahal kalian belum pernah kami coba. Nabi Daud teringat, saya ini termasuk orang yang mengatakan diri beriman, tapi kapan cobaan itu akan datang kepada saya? Teringat Nabi Daud, kapan cobaan itu datang? Saya ini termasuk orang yang mengaku diri beriman. Rupanya lama-lama lupa Nabi Daud dengan ucapan ini. Kapan cobaan itu datang? Pada satu hari, Bu, pada satu hari, Nabi Daud sedang santai di istananya. Terbanglah seekor burung. Masuklah burung itu dalam istana Nabi Daud. Dan burung itu seumur hidup Nabi Daud belum pernah lihat burung seperti itu. Burungnya cantik, suaranya merdu, cukup laga, iku panjang, cukup cantik. Belum ada burung seperti itu. Burung itu terbang ke istana Nabi Daud. Dia mutar-mutar dalam istana Nabi Daud. Kemana burung itu berputar, ke situlah berputar kepala Nabi Daud. Wah, Nabi Daud. Kalau bahasa kita hampir 2 jam burung itu nggak pernah berdiri dia. Nabi Daud mutar juga kepalanya hampir 2 jam. Akhirnya burung ini keluar. Dia keluar istana. Penasaran Nabi Daud, belum pernah melihat burung itu. Diikutilah oleh Nabi Daud dari belakang. Nabi Daud ikut burung itu terbang. Rupanya akhirnya datanglah di satu tempat ada pohon rindang. Bak kayak miu, bahasa Aceh. Burung itu hinggap di pohon kayu itu. Begitu pohon kayu itu burung itu hinggap di pohon kayu. Di bawah pohon kayu itu ada kolam kecil. Rupanya airnya jernih. Ada seorang perempuan mandi di situ, di kolam itu. Begitu dia mandi, habis mandi, dia bangun dari kolam itu, dia duduk di bawah pohon itu. Burung itu ada di atas, perempuan itu di bawah. Perempuan itu cantiknya luar biasa, rambutnya panjang, hitam, matanya berkilat, mak cantik kali lah. Rupanya Nabi Daud sedang melihat burung itu, dipandang burung. Rupanya berkediplah mata Nabi Daud. Di saat berkedip mata Nabi Daud, dia lihatlah di bawah pohon itu, nampaklah perempuan itu. Si perempuan itu juga lihat Nabi Daud. Dia pandang Nabi Daud pandang dia, terjadilah pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang belaka. Kalau bahasa orang sini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari setangnya turun ke jari-jari lah. Nabi Daud pun di dadanya, di dadanya. Masya Allah. Cantik burung yang di atas, lebih cantik burung di bawah. Rupanya Nabi Daud ada duk di dadanya, hanya tanda jodoh. Jadi kalau sempat ibu, adik-adik yang gadis lihat seorang pemuda, begitu lihat duk di dada, si pemuda itu juga lihat adik duk di dada, itu jodoh. Ibu waktu lihat saya ada duk, saya udah duk lihat ibu, berarti kita nggak jodoh. Udah ramai kali masa jodoh semua, nggak mungkin. Dah, rupanya Nabi Daud pulang, Bu. Oh, waktu mau pulang Nabi Daud, ada orang laki-laki di sana, dipanggil sama Nabi Daud pakai bahasa Arab asli. Mas, renese arek tak cekon. Ini apa ya Nabi Allah? Cewek si jogong kono iku sapa jenenge? Endi ya Rasulullah? Iku sing jogong kono iku. Wah, jenenge Butatah ya Rasul. Nama perempuan itu Butatah, bukan Bukulah. Butatah. Wes enek bojoe burung ya Rasul sik tunangan. Sapa jenenge tunangane? Tunangannya jenenge Auria. Jadi seorang laki-laki bernama Auria. Oh, makasih Mas. Ya, suwun ya Rasul. Berangkat Nabi Daud pulang ke istana. Sampai di istana malam, Nabi Daud nggak bisa tidur, Bu. Anda dengar Nabi Daud?
Walau bahasa kita Uma, kemana Nabi Daud pergi masuk ke kamar, di sini ada bayanganmu, mau makan nampak dirimu, mau tidur terbayang diri. Pokoknya kita bayang-bayang lah. Tapi Nabi Daud nggak nyanyi gitu. Benten ya tidak lagi dapat mau tulis berkali-kali mumang roro ni. Untungku payah gula apa tantren nah ke kan? Pokoknya bahasa kita begitulah. Nabi Daud dia tidur terbayang selalu wanita itu, teringat Nabi Daud. Wanita itu cantik, maunya dia jadi istri saya, tapi sayang dia sudah ada tunangannya bernama Auria. Kayak mana caranya ini si Butatah itu harus jadi jodoh saya, walaupun sudah tunangan. Rupanya Nabi Daud nggak bisa tidur. Teringatlah Nabi Daud, situasi negeri waktu itu keadaan tidak aman. Nang rokaru katanya. Rupanya teringat Nabi Daud, gini saja kita kumpulkan semua anak muda, ya laki-laki, kita suruh berangkat perang. Si Auria tadi kita jadikan komandan perang. Kalau berangkat perang, pasti komandannya dulu yang ditembak. Begitulah kira-kiranya teringat Nabi Daud. Besoknya dipanggil semua pemuda, kumpul semua. Dipanggillah si pemuda, Auria, ada apa ya Rasul? Renasik, kamu saya angkat jadi komandan perang ya. Senang kali Auria itu. Siap ya Nabi Allah. Dia kok galak je ke komandan walaupun nampak kan tu. Gaji ya namu duk kan tu, namu pai pokokji komandan. Saya kai ke panglima ka bere. Walaupun rumah pang beri kabeh tu. Rupanya siap ya Nabi Allah. Kamu berangkat perang. Nabi Daud bilang, siapa yang mati dalam perang syahid. Mati bak perang bela kape. Kalau mati syahid, orang syahid itu tempatnya di surga. Berangkat besok. Siap ya Nabi Allah. Kok senang si Auria itu. Dia jumpalah dengan si Butatah tadi. Si Butatah tunangan dia. Ya bilang, Butatah, ada apa mas? Saya besok mau berangkat perang. Jangan mas, ini perintah Nabi. Bang, walaupun perintah Nabi jangan berangkat bang. Hatiku susah bang. Kalau abang berangkat nanti abang nggak balik lagi bang. Si Auria bilang, biarkan aku pergi, aku tetap akan kembali. Pokoknya bang, mengapa hatiku berkata-kata, seakan-akan kepergianmu tak akan kembali lagi. Si Auria bilang, kepergianku hanya untuk kembali, terkecuali bila Tuhan menghendaki. Pokoknya begitulah ujungnya. Ibu sambung aja. Bapak doa hilung nyantar kayak gitu. Besok pergilah. Berangkatlah perang. Rupanya si Butatah ini dia tunggu kapan tunangannya pulang. Habis perang bu, kalau bahasa kita udah 1 minggu lamanya. Pulanglah semua masyarakat itu perang. Mereka dari jauh, hidup ya Nabi Allah. Kalau bahasa kita, takbir, Allahu Akbar, Allah hidup. Nabi Daud tanya sama pemuda itu, siapa menang? Kita ya Rasulullah. Itu tidak perlu, kata Nabi Daudnya, hanya penting. Yang lebih penting, komandan kalian kemana? Si Auria mana? Dijawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komandan kami gugur di medan peperangan. Nabi Daud bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hati kecilnya, alhamdulillah. Jadi tidak semua orang meninggal itu kadang-kadang innalillah. Kadang mulut kita innalillah, tapi hati alhamdulillah. Coba pengumuman kepada seluruh masyarakat Dusun Tanjung Tani. Pimpinan daerah kita ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi malam berpulang ke Rahmatullah. Ini contoh Habib. Iya, apa aku ke contoh. Hai melingkar, ada pegahnya kau melingkar haji kan? Jangan takut, ini contoh. Tapi begitu ada pengumuman abi ini kita, guru kita meninggal, semua orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semalam baru selesai ceramah Tengku Wahid di tempat dia. Semalam dia senyum-senyum, dia udah bilang, ya Allah kenapa dia diambil? Coba lihat, kalau meninggal. Itu innalillah, tapi coba ada pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bulan bin Pulet tadi malam sudah meninggalkan kita. Ada orang alhamdulillah. Nyo tabung dah kaji tak biak lagi tau. Salam ada dia tabung gak silam. Nyo kata lama tabung gak tau.
Ada yang bilangnya kameng ada dapur liur lang kabe ba alhamdulillah. Pane mayo naji kayak kameng bau kunci dua bawa pintu itu mengcok kameng. Kan itu kan orang meninggal yang model begitu kan alhamdulillah bukan. Walaupun mak mulut innalillah tak orang alhamdulillah aman kampung kita. Siapa meninggal apa? Jangan kau dengar lagi yang udah ditembak sama Kapolsek 2 kali itu kan ada pencuri kambing itu di kampung kita. Ini kan alhamdulillah udah. Rupanya Nabi Daud kakek udah labuk. Si Auria sudah meninggal, berarti Butatah sudah nggak ada lagi tuh nah. Hari demi hari berlalu, minggu berganti, bulan pun silih datang menjelang. Bahasa kita, udah lama berlalu. Rupanya Nabi Daud datang jumpalah dengan Butatah. Butatah, ada apa ya Nabi Allah? Jangan kau harap hujan turun di langit, air di tempayan kau tumpahkan. Biarlah yang pergi sudah pergi, tak mungkin kembali. Aku siap jadi gelanti. Gelantau bahasa dulu. Jawabnya putar gelanti. Gelantau menggantikan yang utem ramah tu bahasa. Aku siap menggantikan. Apa kata Butatah Nabi Allah? Saya pun hampir tak naik pikir. Nah, ni tahu bu tak naik pikir. Kan kan tu. Pikir. Bahasa Aceh Han tidak mau, kan naik. BKE kanan. Berarti pikir, tidak naik pikir berarti. Pikir. Udah aja yang kata lalu. Ya Rasulullah, saya masih jangan kau tunggu lagi. Aku akan siap menggantikan. Kalau bahasa kita akhirnya oke lah jawaban si Butatah itu dia mau kawin dengan Nabi Daud. Kawinlah, menikahlah mereka dengan Nabi Daud. Begitu menikah dengan Nabi Daud, Bu, ternyata pada suatu hari masih dalam situasi bulan madu, sedang senang-senangnya Nabi Daud. Rupanya ayat yang dibaca itulah Allah berikan. Ahasibannas. Kau pikir cukup berkata beriman? Tunggu. Ayutraku ayakulu amanan wahum la yuftanun. Kau tidak pernah aku coba. Rupanya cobaan itu datang. Nabi Daud sedang senang-senang di istana. Datang 2 orang ke istana Nabi Daud bertengkar. Masalahnya sepele, masalah kambing. Yang satu punya kambing 99 ekor. Yang satu lagi punya kambing 1 ekor. Orang yang punya kambing 99 ekor minta beli kambing yang 1 ekor. Supaya genap 100. Orang yang punya kambing 1 ekor dia tidak mau jual karena itu kambing satu-satunya. Rupanya yang punya kambing 99 ekor tetap memaksa. Kok jual apa enggak? Supaya pas 100. Dia tidak mau jual. Akhirnya bertengkar, dibawalah ke hadapan Nabi Daud. Begitu dijelaskan, ditanya sama Nabi Daud, ada masalah apa ini? Ya Rasulullah, saya punya kambing 1 ekor. Tapi ini punya kambing 99 ekor. Dia minta beli kambing saya 1 ekor. Supaya pas 100. Saya tidak mau jual ya Rasul. Karena kambing ini saya satu-satunya. Ini pusaka ya Rasul, bukan pelangi. Pusaka modal. Ini satu-satunya peninggalan orang tua saya. Dia 99 ekor, dipaksanya saya jual supaya genap 100. Apa itu ya Rasul? Nabi Daud mendengar ini, marah Nabi Daud. Ke siapa marah? Ke yang punya kambing 99 Marah Nabi Daud. Bahasa kita merepet Nabi Daud. Kalau bahasa kita Nabi Daud bilang, memang kau tidak punya otak. Itulah kira-kiranya. Tapi Nabi Daud pernah nggak kan? Nyah balung kan? Memang kau ini sudah nggak punya perasaan. 99 ekor kambing. Kambing orang 1 ekor kau mau kau paksa kau ambil punya dia. Marah Nabi Daud. Rupanya yang punya kambing ini begitu dimarah oleh Nabi Daud, dia senyum, Bu. Nabi Daud teringat ini orang malah kita marah dia senyum. Dimarah lagi, dibentak lagi oleh Nabi Daud, dia senyum nyinyir lagi. Teringat Nabi Daud, kok saya marah dia senyum. Akhirnya Nabi Daud introspeksi diri. Beliau teringat, apa sih salah saya? Kenapa dia tertawakan saya? Ibu tahu, ternyata yang jual kambing ini 2 orang ini adalah malaikat sedang menyindir Nabi Daud. 99 ekor kambing, dia mau beli kambing 1 ekor. Rupanya Nabi Daud, Bu, sebelum kawin dengan Butatah tadi, dia sudah punya istri 99 orang. Nabi Daud itu 99 100 istri Nabi Daud. Nabi yang paling sikit istrinya itulah Nabi Muhammad. 9 ada yang mengatakan 11.
9. Umat yang paling sedikit, umat Muhammad 4 orang bisa kawin. Umat Nabi lain banyak-banyak bisa kawin. Umat Muhammad bisa kawin 4 orang, tapi kita berani cuma 1. Ada yang sampai sekarang 1 pun belum kawin. Lebih parah lagi. So Nabi Daud itu istrinya 99 orang. Dia ambil punya orang 1, pas 100. Inilah sindiran ini. Begitu teringat Nabi Daud, lari Nabi Daud. Lari dia tinggalkan istana, dia naik di atas sebuah bukit, beliau nangis. 44 hari beliau sujud di tanah, enggak angkat kepalanya. Enggak makan, enggak minum, 44 hari. Ada ibu tanya, 44 hari enggak makan, enggak minum, enggak meninggal. Baik ada yang nyangka, im gede. Ada aja ibu tanya. Itu memang Allah udah buat gitu, apa ibu tanya-nanya? Suami ibu 3 kali enggak makan, mati tuh. Ini Nabi ini kan contoh pada kita. 44 hari Nabi Daud itu nangis, air matanya keluar bu, kena rumput kayak kena rondak, mati semua rumput. Mati naling. Kenapa? Air mata dosa yang dia keluarkan. Taubat dia kepada Allah. Nangis dia, nggak berani angkat kepala, malu kepada Allah. Rupanya dia taubat, minta maaf, minta ampun pada Allah. Turunlah malaikat Jibril. Begitu turun malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Nabi Allah Daud, taubatmu tidak diterima oleh Allah. Tambah besar nangis Nabi Daud. Ditanya Nabi Daud, kenapa dong taubat saya tidak diterima Jibril? Apa kata Jibril? Daud, ya Nabi Allah Daud, ini taubatmu menyangkut hablum minan nas. Dia ibadah kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, tapi ada hubungan dengan manusia. Masalah kita curi orang kita ini menyangkut dengan Allah, ini dengan manusia. Tapi masalah ini enggak sholat itu enggak menyangkut dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita curi punya orang itu menyangkut dengan manusia. Ini Daud permasalahannya, kata Jibril, kau tidak diterima taubatmu. Si Auria itu meninggalnya di perang. Dia meninggal yang bunuh orang lain, tapi yang buat program itu kamu Daud. Ya, apa program rayo banyak masalah. Jadi kita pikir kita yang buat programnya enak-enak aja lah kan, itu bukan aku, iya bukan aku, tapi bapak buat program hancur orang semua. Jadi kenang awak buat program, jadi tanya urus ya atau programnya waktu siapa itu dia yang buat program, gubernur kah, bupati kah, pula awak buat program. Kalau memang rela ada yang mendong gara-gara program masalah di kampung, siapa yang buat program kampung? Pak Gisi. Kalau program enggak, maksudnya program itu kan terbagi 2 juga, ada program baik. Gitu contohnya bukan pesantren. Kenapa pesantren bisa ini? Karena program bagi sih kebaikan itu untuk bagi sih juga ada fee-nya bahasanya. Ya kan? Maka begini kita coba lihat. Man syarika man a'ana ala ta'ah fa huwa syarikullah. Man a'ana ala ta'ah fa huwa syarikullah. Wa man a'ana ala maksiyah fa huwa syarikullah. Siapa saja yang menolong, man a'ana ala ta'ah, siapa yang menolong kepada kebaikan, fa huwa syarikullah, dia sudah bersyarikat. Kita tolong orang lain berbuat kebaikan, kita ini sudah ada fee di situ. Dengan program kita orang pergi ngaji ya, mesti lagi nyoli pegawai pesantren lepak gesi, ijabut orang lain dapat pahala orang ngaji itu, Pak gesinya dapat program dia. Kalau ronahan ngaji gesi yang kayak menolong. Orang yang menolong orang lain berbuat kebaikan, dia ada fee kebaikan. Sebaliknya, man a'ana ala maksiyah fa huwa syarikullah. Orang yang membantu pada buat maksiat, dia termasuk bersyarikat. Nah, bahasa Aceh, mungkin ibu-ibu nggak tahu, nanti pulang tanya sama suami masing-masing. Bahasa Aceh jamun, simat bajau, si peh dalo, si deng kedro, mandum sa. Nah, itu apa artinya? Simat bajau. Orang yang mat bajau pada bajau aja bahasa Indonesia. Kan ada puan, nu bak Google gro. Simat dalo, orang yang pegang tali. Si deng kedro, urang deng kedro, itu sama. Maka ada bahasa orang Aceh, bui ngase leh urang lit. Orang kejar babi itu dia pakai anjing. Ada orang dia di belakangnya. Itu babi, anjing sama orang kejar. Itu satu klub. Tambah lagi ada orang nonton. Nah orang nonton. Iri yang kedua kena nonton. Ngekun. Bak udah lihat bui. Kena nih cemong. Ya nafi. Dosa juga dia. Ya, kena. Kalau dia tahu babi itu memang mau dijual. Nyolah cerita. Tapoh bui. Mahama ya kan.
Kita buat bunuh babi di kampung bukan untuk makan. Tapi kadang orang cari babi untuk dijual, itu orang-orang yang kasih tunjuk, situ dia lari. Itu ada juga dosa. Orang pegang kedai. Ini kan hanya terjalak tengok. Ada orang buat kafe sekarang. Ini kan semua kafe. Kita lihat semua kafe ya bukan? Kafe semua Islam dah nggak ada lagi sekarang. Orang buat kafe. Di kafe itu ada tempat remang-remangnya di sana. Ada lampu remang-remang. Ibu dah hurung ijak yang mencewek kena. Mencewek. Nyan gara-gara yang mencewek. Nyan yang punya kafe itu ada fee mencewek. Di kafe itu sekarang semua ada cok listrik. Ada cok untuk orang ngecas HP. Di situ anak muda duduk sampai tengah malam. Dia main game, main judi itu. Judi. Dia sediakan tempat. Walaupun kita bilang, ilang mana aku kupu belau iya. Tapi drone nu sedianya, listrik nu sedia ngai main HP. Tahu kita dia berjudi segala. Itu dosa juga yang buat kafe itu. Ya, ini nanti jalok dia. Tapi gak ada orang jual sabu-sabu makan haram. Yang lagi kan pejuh hari mah. Kita sediakan tempat di tempat kita. Jadi menyediakan tempat. Dia tidak berzina, tapi dia menyediakan hotel untuk berzina orang. Banjian pak dosanya. Dosa juga dia menyediakan tempat. Ya, negara. Maka inilah man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Orang yang membantu kepada kebaikan, dia dapat fee. Begitu sebaliknya man a'ana alal maksiyah. Orang yang membantu kepada maksiat, dia termasuk. Ya, orang teken, orang tampung. Maka polisi sekarang menangkap pencuri kan bukan yang orang mencuri aja. Si penampung juga ditangkap. Ico Honda ni cuy pudo rumah tanya terus ni dah Ico Honda ini Hondanya bapak yang kata saya enggak kereta ditaruh di rumah saya bapak tahu dia ini kenapa ini bapak ini Honda curi bapak penampung agak Ico cina kalah maka rohlah mencarikannya jadi waktu lumpur penampung kecil semua ketawain pak kecil ngancor rupanya inilah yang pernah dikerjakan Nabi Daud. Kata Jibril, dia si Auria tadi terbunuh. Bukan kau yang bunuh Daud, tapi programmu. Taubatmu tidak diterima oleh Allah. Nabi Daud tanya sama Jibril, ya Jibril, jadi gimana caranya ini Jibril? Apa kata Jibril? Wahai Daud, turun engkau dari bukit ini, cari kuburan si Auria itu di medan perang. Datangi kuburannya, lalu duduk di atas kuburannya. Minta pada Allah agar Allah mengizinkan kau berbicara dengan roh si Auria tadi. Minta maaf. Turunlah Nabi Daud dari bukit itu. Udah 44 hari nangis Nabi Daud. Gak makan, gak minum, turun Nabi Daud. Begitu jumpa kuburan si Auria itu di medan perang. Nabi Daud duduk di kuburannya. Nabi Daud bilang pada Allah, ya Allah, ada apa ya Nabi Daud? Beri izin saya ingin berbicara dengan roh si Auria ini ya Allah. Allah berikan izin. Dipanggillah roh si Auria ini dari kubur. Dipanggil, Auria. Dijawab oleh roh si Auria ini dari kubur. Ada apa ya Nabi Allah? Maafkan saya Auria. Dengan program saya kau meninggal sehingga kau tidak dapat merasakan nikmat dunia. Istri tunanganmu saya ambil. Mohon maafkan saya. Dijawab oleh roh si Auria ini, ya Nabi Allah, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf. Lari balik Nabi Daud, nangis balik, sujud lagi di atas bukit 44 hari lagi. Enggak angkat kepala, enggak minum setetes air, nangis Nabi Daud, enggak peri-peri. Rupanya taubat Nabi Daud tidak diterima oleh Allah gara-gara menyangkut dengan roh si Auri. Allah buat cara, ini contoh kepada kita. Rupanya roh si Auria itu Allah nampakkan surga. Dari sekian deretan surga itu, ada surga kalau bahasa kita kayak di hotel, ada VIP. Hotel yang luar biasa. Kalau bahasa kita di VIP itu udah hotel luar biasa, ada AC, ada kulkas di dalamnya, ada kamar mandi ya bukan? Rupanya di antara surga itu ada surga yang VIP bahasa kita lah. Surga luar biasa. Dinampakkanlah kepada roh si Auria tadi. Begitu roh si Auria lihat surga itu luar biasa, ditanyalah pada Allah, ya Allah, ada apa? Untuk apa? Untuk siapa kau berikan surga ini ya Allah? Yang luar biasa ini. Allah menjawab, surga ini saya berikan kepada orang yang mau memaafkan dosa orang lain. Yang mau memaafkan dosa orang lain. Nah, ini yang paling payah, Bu. Memaafkan payah. Minta maaf mudah. Mudah minta maaf. Tapi memaafkan payah. Kadang memaafkan itu sakitnya, Bu. Kalau sakit biasa mudah kita maafkan. Tapi kalau sakitnya tuh di sini, anak kita dibunuh, suami dibunuh, rumah dibakar, dia minta maaf. Ibu mau maafkan?
Dipegang rumah buraya aja, tapi suami yang terbunuh kan nggak bisa ditukar lain. Ditukar lain, tapi suami dulu. Anak kita kan payah memaafkan, payah memaafkan. Minta maaf mudah. Ada anak muda di 17 Ramadan potong kambing di masjid, di Menasa, di surau. Begitu potong kambing, janji anak-anak muda, ini kambing ini kita makan sama-sama. Habis sembahyang kita makan sama-sama, jangan bawa pulang. Ya. Atau buka puasa sama-sama. Rupanya pas buka puasa, Pak Imam, ini contoh Pak Imam. Pak Imamnya ngambil plastik. Dipeganglah seroknya kan, ijo awu lengko imam begitu lihat nangka dipindahkan. Daging dimasukin ke plastik. Rupanya udah dimasukin daging semua diikat pakai karet. Ada anak muda lihat kan, orang ini sudah sering lihat. Dia bilang janji nggak bawa pulang. Tapi Pak Imam udah 2 plastik. Rupanya ada anak muda satu orang nggak sanggup dia lihat, marah dia, dipegangnya leher baju Pak Imam, ditinjunya Pak Imam, ditinju, muter-muter Pak Imamnya ke dalam belanga si kambing, dalam belakang si kambing itu. Di belakang itu gedubung, jatuh nangka masuk ke sarung Pak Imam semua. Rupanya kan ditanya anak muda lain, kenapa kau pukul Pak Imam? Pak tunggu imam kapo, kau memang kurang aja kak. Anak muda itu bilang, kan janjinya jangan bawa pulang, kita makan sama-sama. Itu Pak Imam mau bawa pulang. Ditanya sama Pak Imam itu masukin plastik daging kambing mau untuk apa? Mau bawa pulang nggak? Bukan, kata Pak Imam. Ini malam ini kan nuzul Quran. Nanti tengah malam anak-anak ini bacakan, tengah malam mereka bisa makan. Gak saya tinggal di dalam. Kan lihat kan? Si pemuda yang ninju tungku Pak Imam ini kan malu dia kan? Malu. Akhirnya malam itu bubar, pulang semua. Minta maaf mudah. Dia tunggu bulan puasa hari raya. Begitu hari raya Pak Imam pidato, mari kita berdiri semua saling salam-salaman, memaaf-maafkan. Rupanya anak muda salam Pak Imam. Si pemuda yang tinju Pak Imam itu ya nunduk di belakang anak muda lain ya kan. Dan nunduk. Pak Imam nggak lihat-lihat. Begitu sampai di Pak Imam, dia baru pegang tangan Pak Imam, dia bangun. Pak Imam. Pak Imam pun lihat hati Pak Imam ya kan. Dia bilang, Pak Imam, mohon maaf Pak Imam ya atas insiden 17 Ramadan kemarin. Yang saya tinju Pak Imam yang jatuh di belanga daging kambing itu. Mohon maaf ya. Pak Imamnya bilang begini, ya sama-sama ya. Ya sama-sama dia bilang. Sebenarnya apa sama-sama itu? Maksud sama-sama Pak Imam itu apa? Yang maksud Pak Imam itu sama-sama. Kalau kau tinju aku jatuh di belanga, aku tinju kau gitu juga biar jatuh baru sama-sama. Ya kan? Oh, bata cek ilong pi lagi nyanci kau mu. Nepo maang kau mu get ilong pi lagi nyanci. Lagi nyanci kutumbok kah baru mah. Ya kan? Rupanya maaf itu payah bu. Minta maaf mudah. Nepo maaf kamu. Get kau mu. Tapi hati yang kau mu. Yang halak tumbok kah berat lang. Anak maaf pakai mak. Pakai kati male. Kan itu kan. Maklumah. Maka memaafkan. Jadi surga yang Allah berikan itu yang luar biasa bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Ini dinampakkan kepada roh si Auria tadi. Begitu roh si Auria dengar itu, apa kata roh si Auria? Ya Allah, saya punya problem dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu punya masalah dengan saya. Andai kata saya maafkan Nabi Daud, apa kau berikan surga itu kepada saya? Kata si Auria. Apa kata Allah? Jangankan kepadamu, siapa saja yang mau memaafkan orang lain akan saya berikan. Bukan kamu saja, tapi siapa saja yang mau memaafkan orang lain akan saya berikan surga ini. Maka dijawablah oleh si Auria itu, ya Allah, sudah saya maafkan dosa Nabi Daudnya. Rupanya terjadi itu di 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Nah, ini kelebihan Muharram. Apalagi peristiwa Muharram? Banyak, Bu. Akhraja Yunus min batnil hut. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus begitu di tengah lautan, sampai di tengah lautan Nabi Yunus rupanya akhirnya loncat ke dalam laut. Begitu Nabi Yunus loncat di laut, Nabi Yunus ditelan ikan. Masih dengar, Bu? Yuk pulang, Bu, yuk. Nabi Daud loncat ke laut, ditelan ikan, tapi ditelan tidak dimakan. Ibu mikir nggak apa nggak? Ibu ada dengar saya bilang? Nabi Yunus
jatuh di laut, ditelan ikan, tapi tidak dimakan. Apa bedanya ditelan sama tidak makan? Karena begini, kalau ditelan itu sudah masuk ke perut, dimakan itu belum tentu masuk ke perut. Ada orang makan aja tapi nggak masuk ke perut. Orang gigit-gigit bonbon karet, yang makan bonbon karet itu kan nggak dia telan kan? Akhirnya tuh, nah kan dia ngeludah. Berarti makan nggak telan. Tapi kalau ditelan belum tentu dimakan. Orang makan obat, dia ambil obat, dia masuk ke mulut, telan terus nggak dimakan. Jadi Nabi Daud ditelan sama ikan, bulat ditelan sampai di perut ikan itu, karena tidak dikunyah Nabi Daud nggak meninggal. Sampai di perut ikan itu Nabi Daud kayak ikan di akuarium. Ikan di akuarium kita bisa lihat ikan itu bisa lihat kita ya kan. Begitu Nabi Daud di perut ikan. Nabi Daud itu lihat isi lautan semua. Dalam perut ikan itu Nabi Daud berzikir. Apa zikir Nabi Daud? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya di 10 Muharram mulut ikan itu terbuka, Nabi Daud keluar terdampar di pinggir pantai. Itu terjadi di 10 Muharram. Apalagi peristiwa 10 Muharram. Sebenarnya banyak cerita. Cukup lo cerita di 10 Muharram. Jadi banyak lagi cerita-cerita di 10 Muharram itu nggak sempat kita cerita. Ada akhraja Nuha minas safinah, keluar Nabi Nuh dengan kapalnya. Juga ada cerita Nabi Allah Adam diterima taubatnya, banyak ceritanya. Tapi malam ini inilah. Jadi peristiwa di 10 Muharram itu mudah-mudahan dengan kita memperingati Muharram ini, Allah banyak sekali melepaskan peristiwa-peristiwa orang dari penjara dan sebagainya, termasuk Nabi Yusuf Allah keluarkan dari penjara. Mudah-mudahan dengan Muharram ini Allah keluarkan kita dari segala kemaksiatan, Allah keluarkan kita daripada segala kesempitan. Mudah-mudahan kita ini Allah berikan nikmatnya kepada kita semua.